Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Waduh, saya lihat wajah-wajah yang cerah, luar biasa. Hari ini tema kita adalah Yesus Gembala Agung. Dalam subtema adalah takkan kekurangan aku. Nah, ini yang kita akan renungkan hari ini. Supaya kita menyadari dari Yohanes 10:10 itu tentang Yesus Gembala yang baik. Ada ayat yang luar biasa. Dikatakan Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kita semua ini mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat ini berulang-ulang kita dengar, tetapi ini memang pengertiannya luas sekali. Ini ayat yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus Gembala yang baik, dia datang untuk menyediakan berkat buat kita supaya kita memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Dan kita punya pencuri. Nah, artinya ada pencuri, maksud saya. Ada pencuri yang suka nyuri. Mencuri apa yang kita punya. Ada pembunuh, ada pembinasa, itu iblis. Jadi ada dua kubu. Satu, Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik. Sebelah kirinya yaitu ada pencuri, pembunuh, pembinasa, yaitu iblis. Nah, kalau sudah nggak dengar dengan Yesus, maka dekat dengan Yesus, maka kita pasti akan sering kecurian. Nah, kita lihat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20 dikatakan begini, saudara-saudara. Jaminan apa yang Tuhan berikan Gembala yang agung ini? Maka Allah damai sejahtera dan yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Yesus telah bangkit dari kematian, musuh terbesar yaitu kematian. Kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Allah dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gembala agung itu akan memperlengkapi saudara dengan segala yang baik, sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah dengan benar dan mengerjakan dengan penuh gairah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa pimpinan Gembala agung kita tidak bisa berbuat banyak. Juga 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kekal yang disediakan. Artinya selama kita hidup di dunia, kita bisa hidup berkenan, kita bisa menyenangkan Tuhan, kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan juga Tuhan memberi upah mahkota kekal, mahkota yang tidak layu di dalam kerajaan surga. Ini yang kita nantikan. Saudara, mari kita lihat. Yang pertama, kita tidak kekurangan dalam hal apa? Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 yang kita nyanyikan tadi, saudara ya. Di sini kata yang pertama nih, Gembala agung kita membuat kita tidak berkekurangan dalam apa-apa. Tidak berkekurangan dalam berkat dan kelimpahan. Maka ayat 1 dikatakan, Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saudara, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kalau kita berbaring di padang rumput yang hijau, sedangkan domba itu makannya rumput, bangun langsung ketemu berkat. Tidur di atas berkat. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan pun Tuhan menyediakan makanan berkat, hidangan pesta yang luar biasa. Nah, jika saudara engkau mengurapi kepalaku dengan penuh dengan melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Itu janji yang Tuhan Yesus berikan. Maka itu bersyukurlah kita punya Gembala yang agung, punya Gembala yang baik, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang oma udah umurnya udah tua, saudara. Lalu dia waktu dipanggil Tuhan pun akhirnya kita juga yang mengadakan upacara penghiburan, pemakaman. Tapi di satu hal lain, Tuhan membuka fasilitas kita bisa berkomunikasi langsung dengan. Ada suara dan ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah waktu itu akhirnya si oma ini punya satu nyanyian kesukaan. Umurnya udah hampir
80-an itu ya. Dia juga nyanyi lagu apa ya? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Nah, itu lagu kesukaannya. Sampai dipanggil Tuhan, punya kesukaan lagu itu. Dan dia memang betul ikut Yesus, saudara. Nah, saudara, saya rindu juga saudara ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan Yesus menyediakan berkat pertolongan. Nah, saudara, dalam Yohanes 10:10, aku datang supaya mempunyai hidup berkelimpahan. Saudara, ada 5 berkat yang saudara terima kalau sudah mengenal Yesus. Yang pertama, berkat rohani, keselamatan, damai sejahtera, jaminan keselamatan, hidup yang kekal, berkat jiwani, sukacita, ketenangan hidup jasmani, nanti tubuh kita dimuliakan, walaupun sudah mati akan bangkit kembali, pakai tubuh kemuliaan, berkat materi kita dicukupkan, dan berkat generasi, anak cucu orang benar, tidak akan meminta-minta, jadi kepala dan bukan ekor. Seringkali kita berpikir, oh berkat itu hanya sampai berkat materi. Tidak, ada satu berkat yang sering dilupakan orang Kristen, yaitu berkat generasi, anak cucu orang benar akan jadi kepala dan bukan ekor. Maka itu kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan, anak-anak cucu kita akan diberkati. Ada survei di Amerika, ternyata banyak anak-anak pendoa hamba-hamba Tuhan di Amerika menjadi orang-orang hebat di Amerika. Kenapa? Karena mereka memiliki perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Anak cucu orang benar, bila dengan anak cucu orang benar akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan itu janji Tuhan. Maka itu mari kita pun tetap pegang teguh supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Kita diberkati secara jiwa tenang, damai. Kita juga menghadapi kondisi COVID-19 ini juga dengan tenang dan damai karena Tuhan selalu tolong kita. Dan kita percaya anak cucu kita pada akan diberkati Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan berjanji tidak kekurangan pengurapan. Tadi katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara harus mengerti hal jasmani selalu dimulai dari rohani. Pengurapan itu akan mengawali sebuah kesuksesan, keberhasilan. Ketika Daud diurapi, maka sejak saat itu kemanapun Daud perang selalu menang. Ketika Saul diurapi, maka kemanapun Saul perang selalu menang. Seorang yang diurapi, dia membawa kuasa surgawi, kuasa Allah untuk melakukan pekerjaan supranatural, pekerjaan yang ajaib. Daud mengalahkan Goliat bukan karena dia pandai untuk melempar pengumban, tetapi ada pengurapan yang menyertai Daud. Saya ingin sampaikan malam ini supaya saudara mengerti, pengurapan itu penting. Minta urapan baru. Memang nggak kelihatan itu pengurapan, tetapi pengurapan itu ada. Saudara, pengurapan dalam perjanjian baru itu adalah kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Maka Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Yesus datang ke dunia, dia membawa sebuah pengurapan. Maka itu dia memenangkan setiap pertandingan hidup. Di tengah kemiskinan, kekurangan, di tengah salib penderitaan, dia menang karena ada pengurapan. Bahkan waktu dia mati, dia bangkit kembali karena ada pengurapan. Saya sampaikan pengurapan ini adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Kalau saudara terima pengurapan, maka kuasa menyertai kita. Maka itu sudah minta urapan baru dalam hidup. Minta, Tuhan urapi aku, pialaku penuh melimpah. Nah, di dalam perjanjian lama, seringkali pengurapan itu disertai untuk kegiatan agama, untuk menyucikan benda-benda itu diurapi. Benda dalam bait Allah diurapi semua dengan minyak urapan. Pentabisan imam besar, imam-imam ditabiskan dengan minyak pengurapan. Pengangkatan raja, Daud diurapi dengan minyak pengurapan. Pengangkatan nabi diurapi dengan minyak pengurapan. Dalam perjanjian lama memang hanya orang-orang khusus yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam perjanjian baru diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi saya percaya kita ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin, saudara. Kita orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita punya kuasa seperti Daud.
kita mengalami kemenangan kemanapun kita pergi. Nah, di dalam Alkitab jika kita bicara pengurapan seringkali dipakai alatnya itu adalah minyak, sudah minyak itu dipakai untuk pengurapan. Itu lambang persetujuan Allah, lambang kehadiran Allah. Waktu minyak dioleskan di dahi atau di tangan, di kaki, di mata, di muka, sudah di kepala, itu penggunaannya. Nah, itu berkat, itu bicara kuasa, bicara penghiburan, bicara kesembuhan, bicara sukacita, bicara perkenanan, bicara kesejahteraan, bicara otoritas. Jadi ketika saudara diolesi dengan minyak pengurapan, itu lambang persetujuan. Aku setuju, hari ini aku urapi kamu. Aku hadir bersamamu. Aku memberkati kamu. Aku memberi kuasa kepadamu. Dan itu sebuah janji daripada Tuhan. Maka itu saya rindu saudara pengurapan terus. Seperti malam hari ini. Waktu kita bersekutu ada pengurapan baru yang kita terima. Nah saudara, itu yang kedua. Saudara tidak akan kekurangan pengurapan. Saudara minta urapan baru setiap waktu. Nah yang ketiga saudara, Gembala Agung kita memberikan contoh teladan yang luar biasa. Di dunia ini banyak orang baik. Di dunia ini banyak orang hebat. Tetapi di dunia ini hanya satu yang berkenan kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bisa menyenangkan Allah? Hanya Tuhan Yesus. Yang bisa menyenangkan Bapa hanya Tuhan Yesus. Maka itu keteladanan kita, bukan orang lain. Saudara boleh mengagumi orang lain selain Yesus. Tetapi ada satu teladan yang dapat menyukakan hati Allah. Hanya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita mengikuti jejak Yesus. Kita berjalan bersama Yesus. Ia tidak berbuat dosa. Kita tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu muslihat. Yesus tidak ada tipu dalam mulutnya. Yesus meninggalkan jejak yang benar. Jejak yang baik, tidak berbuat dosa. Waktu dia dicaci maki, tidak membalas. Ingat ya, Bapak Ibu pernah nggak dicaci maki? Nah, balas atau enggak? Jadi kan, kalau balas berarti belum seperti Yesus. Tapi waktu kita tidak membalas, kita menyerahkan. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apapun yang kita alami, serahkan kepada Tuhan. Dan waktu kita diserahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Amin, saudara. Jadi ini pelajaran tentang keteladanan Yesus. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saya percaya Yesus adalah gembala, Yesus teladan, Yesus menuntun kita. Yohanes 10:4 dikatakan, jika semua domba itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depannya, di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saya rindu sudah juga mengenal Tuhan lebih baik lagi. Melalui pembinaan iman malam hari ini, iman kita dibangkitkan, dibangunkan menjadi dewasa. Kita menjadi orang yang mengikuti jejak Yesus. Dalam kesulitan seperti apa, waktu ibadah seperti apa, waktu sendiri seperti apa, waktu dikhianati seperti apa. Yesus dikhianati murid-muridnya, Yesus dipaku, Yesus diludah, Yesus dihina. Tetapi Yesus meninggalkan teladan yang baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus menyerahkan semua kepada Bapa. Amin, saudara. Nah, kita tahu teladan Yesus juga dituliskan dalam Filipi pasal 2, adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Ayo kita hidup bersama suami istri, keluarga, anak, dengan teman, dengan sahabat, dalam gereja, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tidak sombong, saudara ya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita saling melayani. Yesus mengambil rupa seorang hamba, suami melayani, istri melayani, anak-anak melayani. Betapa indahnya kalau dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita seperti Yesus. Kita lebih suka melayani daripada dilayani. Kita lebih suka, tetapi ada orang tertentu karena tingkat kesombongannya tinggi. Waktu disuruh melayani, siapa lu? Siapa gua? Saudara, itu Yesus tidak seperti itu. Yesus datang untuk melayani.
Bahkan Tuhan, kalau kamu ingin yang menjadi tertinggi, kamu harus jadi pelayan. Justru hukum dunia terbalik dengan hukum kerajaan Allah. Waktu orang melayani dengan segenap hati akan ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu hukumnya Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Di tempat pekerjaan, ayo kita melayani. Kadang-kadang kita menawarkan, udah saya saja yang mengerjakan. Silakan Anda duduk, saya kerjakan. Menawarkan diri, kita melakukan itu dengan kesadaran. Dan saudara tahu, orang yang mau menawarkan diri untuk melayani itu akan mendapat tempat di hati orang yang dilayani. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan sekali dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus diangkat karena dia melayani. Teladan ini penting. Jangan saudara mengejar yang tinggi, tapi justru mengejar ke bawah. Kalau ingin diangkat, justru saudara lebih banyak melayani, merendahkan diri. Semakin merendahkan diri, saudara akan semakin dihormati dan dihargai. Yang keempat, saudara, kita tidak kekurangan dalam apa? Tidak kekurangan dalam banyak mujizat kesembuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Waktu Gembala Agung kita datang, dia korbankan segalanya untuk waktu disalib, dia korbankan semuanya. 1 Petrus 2:24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, saudara. Kita disembuhkan. Dan juga saudara, Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ini yang Tuhan janjikan. Gembala Agung kita menjanjikan mujizat dan kesembuhan. Kenapa? Karena segala penyakit, segala penderitaan kita sudah dipikul di kayu salib. Dan janji Tuhan adalah supaya kita mengalami mujizat yang luar biasa. Saya dalam Alkitab mencatat banyak mujizat. Terutama dalam perjanjian baru, saya akan menurut Injil, karena Yesus merupakan banyak mujizat dalam masa pelayanannya. Kalau saudara lihat, ada 4 kelompok mujizat Yesus. Yang pertama, penyembuhan. Sembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit, disembuhkan. Ya, penyembuhan terjadi. Dan juga pengusiran setan. Dia usir setan dari orang di Gadara, di Gerasa. Dia usir setan. Lalu juga mengendalikan lingkungan, badai, tenang dan diam. Lalu dia juga memberi makan 5.000 orang. Dia berkuasa atas makanan. Dia berkuasa atas pohon ara yang tidak berbuah. Dia katakan, mulai hari ini kamu tidak berbuah. Maka pohon ara itu mati dan kering. Dan dia jalan di atas air. Dan itu alam tunduk takluk kepada Yesus. Dan kuasa kematian. Dia membangkitkan Lazarus. Dia membangkitkan anak Yairus. Dan dia sendiri bangkit dari kematian. Itu tanda mujizat. 4 kelompok mujizat yang Yesus lakukan. Lalu saudara, kalau saudara melihat perjanjian baru, maka Injil Matius mencatat 22 kali mujizat. Injil Markus 17 kali mujizat. Dalam Injil Lukas 18 kali mujizat. Dan dalam Injil 8 mujizat. Jadi mujizat dilakukan Yesus. Memang antara Injil itu ada yang sama. Tetapi sudah melihat betapa banyaknya mujizat Yesus yang dilakukan. Belum dalam perjanjian lama. Bagaimana Allah mengadakan mujizat dan mujizat sejak penciptaan. Sampai Tuhan Yesus datang. Itu mujizat luar biasa. Belum dalam perjanjian baru zaman Paulus. Rasul-rasul. Bayangan Petrus menyembuhkan orang. Sapu tangan Paulus menyembuhkan orang. Dan itu mujizat. Saya sampaikan, saudara tidak kekurangan mujizat. Saudara tidak kekurangan berkat. Amin. Ini penting untuk kita imani, percayai. Yeskiel 34. Dan Yeskiel 34 Tuhan katakan begini. Tuhan janji, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan akan membiarkan mereka berbaring, demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saya berdoa, Gembala yang agung, dia peduli akan hidup kita. Kita tidak kekurangan kasih, saudara. Kita tidak kekurangan kasih
kasih dan perhatian. Aku sendiri akan menggembalakan domba. Ini luar biasa. Tuhan tidak menyerahkan kepada orang lain, tetapi Tuhan sendiri akan menggembalakan kita. Memang ada gembala-gembala di dunia ini, tetapi saudara, dia gembala agung yang menyertai kita, juga menggembalakan Bapak Gembala kita. Jadi Bapak Gembala kita juga digembalakan juga ya. Tuhan itu gembala agung yang menggembalakan baik gembala maupun jemaat gitu ya. Nah, untuk itu kita bersyukur. Maka itu perlu mendoakan Bapak-Bapak Gembala supaya memiliki hati seperti gembala yang agung ya, supaya dapat menggembalakan dengan baik. Yang Tuhan katakan, yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, dan yang gemuk dilindungi. Bukan yang gemuk dipotong gitu ya. Yang gemuk dipotong, wah itu kalau gembala gitu kan. Oh ya, mana yang potong? Yang gemuk dong. Nah, gemuk saudara. Itu gembala domba beneran saudara kan. Bukan gembala gereja. Gembala gereja nanti jadi dimarahin ya. Akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saya rindu kita tidak kekurangan waktu kita sendirian. Waktu kita lemah, Tuhan akan cari kita. Markus 6 ayat 34 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Lihat saudara, Yesus penuh belas kasihan. Kita juga kadang-kadang lihat orang di luar sana seperti domba tanpa gembala. Saya ingin sampaikan, gembala yang benar hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Gembala yang agung hanya satu, Tuhan Yesus. Di luar itu dia bukan gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tidak ada nabi dan tidak rasul, tidak ada yang menyerahkan nyawanya. Bahkan mereka menuntut nyawa pengikutnya untuk mati bagi nabinya, mati bagi rasulnya. Saudara, mana yang benar? Gembala yang benar adalah yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan itu hanya satu yang menyerahkan, gembala agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka itu bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan sangat satu hal yang sangat menyedihkan kalau kita itu tidak punya gembala. Kalau kita tidak punya gembala. Bapak Ibu, satu kali ada seorang jemaat yang pindah-pindah gereja sana-sini. Lalu meninggal. Waktu meninggal, gembala A ditanya, Pak ini kan jemaat Bapak. Oh bukan, udah pindah. Ditanya jemaat B, Pak ini jemaat Bapak. Oh bukan, udah pindah juga. Nah, jemaat si C tanya juga, saudara. Ini udah pindah juga. Nah akhirnya saudara, itu pendeta nggak ada yang mau memakamkan. Kenapa saudara ya? Tidak ada kesetiaan di salah satu tertanam di gereja lokal. Nah, jangan sampai gitu ya, saudara. Kalau mau nikah juga gimana? Cari sana sini nggak ada, ya tinggal susah. Makanya harus tertanam di gereja, jadi anggota di satu tempat. Ya, kalau saudara sekali-kali ikut ibadah tempat lain ya nggak apa-apa lah. Gitu. Tapi kalau saudara tertanamlah di gereja lokal, ya, tertanam di gereja di mana sudah berjemaat. Nah, makanya gembala di dunia ini perlu, apalagi gembala agung. Kalau nggak ada masalah sih oke-oke aja, tapi kalau ada masalah gimana? Masa mau dikuburkan sendiri kan nggak mungkin kan? Mati sendiri, gali lubang sendiri, ya. Masuk kubur sendiri, kan nggak mungkin ya kan? Makanya kita selalu butuh orang lain untuk menguburkan kita, ya kan? Jadi pelayanan gereja itu dari lahir sampai mati gitu loh ya. Maka setialah ya, sering-sering kirim kue sama pendeta gitu, biar kalau penguburan cepat. Nah, saudara ingat ya, satu hal yang menyedihkan kalau nggak punya gembala, satu hal yang paling menyedihkan kalau kita tidak punya sahabat. Yesus gembala yang baik. Waktu kita terhilang, dia cari. Dia menangis waktu kita terhilang. Bapak Ibu mungkin ada punya adik, anggota keluarga yang sedang terhilang. Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa. Dia menangis seperti kita menangis. Maka itu saudara bersyukurlah ada Tuhan yang peduli sama kita. Waktu engkau sendiri nggak ada orang, ada Yesus yang memeluk kita. Amin saudara. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anaknya di pangkunya, induk-induknya domba dituntunnya dengan hati-hati. Itu Tuhan. Tuhan yang masih anak-anak rohani, saudara, di pangku, saudara. Anak-anak rohani di pangku.
Untuk induk-induk, para pemimpin gereja dituntun hati-hati. Itu Tuhan, gembala yang baik. Ada gembala upahan, ada gembala sejati. Gembala upahan, dia kabur, terlari. Dulu kalau di Palestina ada gembala-gembala upahan. Misalnya gembala yang nggak terlalu banyak dititip sama orang. Titip, mungkin rombongan dikasih tanda ABC gitu. Ini domba A, domba B, C. Ini titip sama pengembala itu. Waktu gembala itu, saudara, menghadapi serigala, Tuhan katakan dia lari karena dia hanya upahan. Tapi gembala yang baik, dia rela mati untuk kita. Dan saya ingin sampaikan, di seluruh muka bumi tidak ada gembala yang terbaik selain Tuhan Yesus Kristus, gembala yang agung, yang hari ini berjanji, aku gak akan kekurangan. Amin, saudara. Tidak kekurangan mujizat, tidak kekurangan berkat, tidak kekurangan pertolongan, tidak kekurangan kasih sayang. Saudara bukan orang Kristen yang jablay, jarang dibeles. Ini kita gak jablay, kita dipenuh kasih sayang dari Tuhan Yesus. Amin. Mungkin suami jarang beles, saudara. Biarlah Tuhan Yesus membeles, saudara. Tuhan Yesus memeluk saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan malam ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, gembala yang agung, akan menghampiri saudara. Yang sakit akan dikuatkan, disembuhkan. Yang ada masalah akan diselesaikan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan Pak Ayu naikkan satu pujian lalu kita akan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.